Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Video kali ini berisi tentang aksi nyata dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas. Perkenalkan, saya Wilhelmus Darangweking, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Flores Timur, dengan pengajar praktik Ibu Maria Goretti Penny dan fasilitator Ibu Rambu Ika Marambahau. Latar belakang: menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah menjadi hal penting karena lingkungan sekolah sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran harus dapat menghadirkan suasana yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Hal ini berhubungan erat dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, karena suasana yang positif akan dapat mendorong dan memotivasi murid untuk belajar dengan kesadaran sendiri tanpa ada tekanan. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan disiplin diri untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dan sesama dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Salah satu budaya positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan adalah keyakinan kelas. Tugas guru adalah menuntun atau memberi tuntunan agar murid dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar demi mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Dengan diterapkannya budaya positif, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata ini adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah untuk mendukung suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui keyakinan kelas. Yang kedua, mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolok ukur dalam aksi nyata ini diantaranya adanya keyakinan kelas yang dibuat oleh murid bersama wali kelas. Murid menerapkan keyakinan kelas secara konsisten dan menguatnya karakter positif dalam diri murid seperti religius, disiplin, tanggung jawab, peduli, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Lini masa tindakan yang dilakukan diantaranya: tahap pertama, merancang aksi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Tahap kedua, mensosialisasikan kepada rekan sejawat. Tahap ketiga, membuat keyakinan kelas bersama murid. Tahap keempat, menumbuhkan dan membiasakan penerapan keyakinan kelas. Dan tahap yang kelima, melakukan refleksi dan evaluasi berkelanjutan. Untuk kelancaran tindakan aksi nyata, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya kepala sekolah, rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan, murid, dan orang tua wali murid. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan aksi nyata modul 1.4. Sesi yang kedua ini perancangan nasional dan sosialisasi yang arahnya di kaitan ini dirancang program yang sederhana tapi berdampak positif besar untuk sekolah. Sekarang
kegiatan ini pada program yang kemudian ini dapat berkesan dan kemudian menjadi sebuah budaya berkelanjutan berkepanjangan sepanjang anak-anak budaya yang pertama mari juga ada program dan semua akan dengan baik karena saya Terima kasih Bapak. Demikian apa yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak pimpinan. Saya terima kasih banyak atas terima kasih dan selamat implementasi seluruh program dari program ini akan membawa dampak yang besar untuk semua warga di seluruh teman-teman sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa aksi nyata kami pada modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Bagaimana penerapan budaya positif di sekolah itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Usaha menanamkan budaya positif di sekolah sangat membutuhkan kerjasama dari semua unsur yang ada, yakni dari kepala sekolah, rekan-rekan guru, komite sekolah, orang tua, pengawas sekolah, dan murid, serta masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Selanjutnya dalam implementasi, guru tentu memiliki peran strategis yaitu posisi kontrol sebagai manajer dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Hal ini dilaksanakan sebab guru menjalankan tugas menuntun atau memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar dan demi mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Tujuannya mendidik murid untuk menerapkan budaya positif di sekolah dengan cara menumbuhkan sikap saling menghargai diri sendiri dan orang lain, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri murid, serta mengembangkan sikap kreatif pada diri murid. Lalu merawat tanaman yang ada, misalnya tanaman padi, dia tidak bisa mengganti padi itu menjadi jagung atau padi itu menjadi itu tidak akan mungkin. Jadi anak-anak dengan karakter yang ada ini kita tidak bisa menjadikan dia dari orang lain, tapi kita hanya menuntun semua potensi yang ada dalam dirinya supaya dia mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Bodoh lima dia mengangkat dan kita posisi guru harus berada di depan untuk memberikan pelajaran sehingga persoalan yang seperti tadi disampaikan oleh Kepala bahwa bagaimana mungkin kita terus menekankan siswa untuk tetap motivasi dan disiplin sementara barisan kita bisa kosong. Di sini kasus untuk bodoh tadi berjalan dari posisi kita masing-masing. Ini menjadi PR bagi kita. Kemudian kita juga sebagai memberi semangat kita berada di tengah-tengah mereka. Lalu kita juga berada di belakang supaya mereka bisa menemukan jati diri mereka dan bisa mencapai kebebasan tersebut. Mungkin demikian saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Kepala yang sudah memberikan waktu saya, juga teman-teman sekalian yang sudah mendukung program pendidikan untuk penggerak yang sedang saya jalani ini. Semoga pada akhirnya kita semua menyadari akan pentingnya program pendidikan untuk penggerak ini dan bersama-sama kita bergerak untuk menggerakkan komunitas yang ada di sekolah ini demi kemajuan lembaga pendidikan dan terutama untuk masa depan anak-anak. Sekian. Selamat pagi anak-anak semua, silakan Bapak sangat bahagia karena kalian semangat dan tinggi menyambut kehadiran Bapak untuk kita melakukan kegiatan pelajaran
pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita lebih lanjut mengikuti kegiatan pembelajaran kita, mari kita awali dengan doa. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran kita. Hari ini tanggal 17 November ya. Anak Fakulita, anak Semarang, Yesus, Yesus, Demus apa? Valentina Jalan, Francisca Giam, Atalina, Irayanti, Maria Regina, Maria Lourdes, Maria Veronica, Rosalia, sekalian, supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini boleh berjalan dengan bagus dan Anda sekalian yang punya semangat yang tinggi, maka di awal kegiatan pembelajaran ini kita adakan permainan ice breaking supaya suasana cair dan membangkitkan semangat Anda dalam pembelajaran. Anda diminta untuk berdiri. Oke, kita siap. Ice breaking ini ada 3 kata yang nanti Pak sebutkan, kemudian Anda menerjemahkan itu dengan tepuk tangan. Kalau Pak menyampaikan pagi, maka tepuk tangannya 1 kali. Kalau siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau malam, jadi tidak ada bunyi-bunyian. Tidak ada tepuk tangan, tidak boleh. Bisa ya? Bisa. Kita mulai. Pagi, pagi, malam. Ada yang terlanjur itu. Belum apa? Itu berarti belum konsentrasi ya. Ulang. Pagi, siang, siang, pagi, siang, malam. Oh ya, ada 1 yang belum konsentrasi. Sekali lagi yang terakhir ini, usahakan tidak boleh ada yang belum konsentrasi. Pagi, 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 siang, siang, siang. Baik, anak-anakku sekalian, sudah siapkah Anda pada hari ini untuk kegiatan pembelajaran? Sudah. Pada hari ini, Anda sekalian diberikan kesempatan untuk menuliskan atau membuat keyakinan-keyakinan kelas. Setelah itu akan kita sepakati bersama, dan itu kita jadikan bekal pegangan kita untuk boleh kita terapkan sebagai budaya positif yang harus kita tanamkan di sekolah kita ini. Oleh karena itu, Anda tetap pada posisi komputer Anda yang sudah dibagikan ini. Selanjutnya bisa menuliskan keyakinan-keyakinan kelas yang telah Anda tulis supaya bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Ini kata kedua.
silakan Anda menuliskan apa yang menurut Anda bisa dijadikan sebagai sebuah keyakinan, bisa dijadikan sebagai pegangan untuk diberlakukan secara umum di sekolah kita ini, baik berlaku untuk guru maupun untuk anak sekalian. Yang penting kita boleh menjalankan satu kegiatan di lingkungan sekolah ini, dan apa yang kita harapkan nama budaya positif di sekolah kita boleh berjalan dengan baik. Silakan Anda. Anak-anak sekalian, setelah Anda menuliskan itu di kertas, Anda diminta untuk menempelkan itu di dinding, kemudian satu orang minta untuk membacakan semua pendengar, lalu kita sama-sama sepakati menjadi keyakinan sekolah yang perlu kita terapkan di lingkungan sekolah ini. Silakan yang pertama. Sebentar baru. Baik, silakan dibacakan untuk menghadap. Yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban selama berada di sekolah. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, disiplin terhadap diri sendiri. Yang keempat, bersikap sopan dan santun. Yang kelima, bersikap jujur dan adil. Yang keenam, peduli terhadap lingkungan. Dan yang ketujuh, saling menghargai sesama. Terima kasih, mari kita berikan kesepakatan tadi dibuat, dan itu menjadi keyakinan yang akan kita terapkan bersama seluruh komponen yang ada di sekolah ini, dari guru, pegawai, sampai kepada anak sekalian, sehingga kita boleh amankan budaya positif, hal-hal baik yang ada di sekolah ini, kemudian kita bisa jadikan pelajaran, kita kembali dan bisa terapkan di lingkungan masyarakat di mana tempat kita. Terima kasih. Saya Yusuf boleh bisa dipanggil Depon. Saya berasal dari kelas 10 IPA. Perasaan saya setelah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, yakni bahagia dengan harapan agar semua yang telah disepakati bersama dapat dijalankan demi kemajuan pendidikan di sekolah. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Matilda Urliun. Saya dari kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Logolema. Setelah kami membuat keyakinan kelas, kami menjadi saling menghargai dan menghormati, serta semakin bertanggung jawab dan disiplin. Sekian dan terima kasih.